menyedekahkan harta yang haram selain tidak sah, tidak diterima juga haram. Artinya berdosa. Kenapa berdosa? Karena kita telah membalikkan syariat. Seakan-akan Allah menyuruh bersedekah dengan harta haram. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita melakukan praktek haram seperti salah satu contoh yang paling popular, maka di mana-mana saya sebutkan itu karena itu paling popular, yaitu tentang riba. Ya, kita hidup dengan dunia riba. Ya, kita ambil rumah dengan cara riba, ambil mobil riba. Ya, pokoknya apapun mau buka bisnis riba. Ya, ambil pinjaman di tempat rentenir lalu bayar lebih daripada yang dipinjamkan dengan berbagai bahasa. Ya, jadi kadang-kadang dirubah bahasanya. Nanti tidak disebut ini kena riba ya ibu, enggak disebut begitu. Misal kita pinjam 100 juta, enggak disebut ini kena ribanya ya. Enggak, tapi dirubah bahasa menjadi bunga. Supaya terkesan indah. Kenapa disebut bunga? Kenapa enggak disebut cabang, daun, biji, akar? Pekan bungong disebut. Saya pernah baca, Pak, asal-usul kenapa disebut bunga. Karena dia tidak punya akar. Enggak ada usaha. Enggak ada akar untuk bertumbuh, tiba-tiba muncul bunga. Tidak dimulai dengan batang. Kita pinjam 100 juta, disuruh bayar 150 juta. Dengan cara menghitung margin, berapa lama pinjam, marginnya berbeda. Bayarnya berbeda. Pinjam 100 juta, tiba-tiba si rentenir langsung dapat bunganya tanpa menanam lebih dahulu. Dia enggak kerja, dia enggak berusaha apapun, hanya meminjamkan, langsung berbunga, maka disebutlah bunga. Jadi jemaah maka Allah, sekarang sudah kita lakukan itu. Dalam tubuh kita sudah terjadi dosa. Yang dosa apa? Yang dosa itu dosa riba. Hartanya tidak menjadi harta haram. Itu perlu dipisahkan, Pak. Saya buat rumah dengan cara meminjam uang di bank konvensional. 200 juta. Saya buat rumah. Dipinjamkan. Kalau ada yang masih berani meminjamkan itu, walaupun pakai nama syariah, dia telah 2 kali lipat menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai nama syariah, tapi masih berani meminjamkan ke nasabah bentuknya uang dengan janji bayar lebih. Ya. Maka dia telah 2 kali menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai berenang di sungai darah. Jangan sampai berenang di sungai darah dan nanah di neraka nanti. Saya bangun rumah, saya pinjam 200 juta. Disyaratkan dari awal. Nanti kalau ambil berapa tahun? 5 tahun. Kalau 5 tahun hitung-hitung marginnya jatuh ke 270 juta misal. Kalau ambil lebih lagi 15 tahun bisa jatuh ke 350 juta. Ini total jatuh ke riba. Kecuali barang yang kita ambil, murabahah. Kita suruh beli sama bank, beli rumah sebentar. Beli rumah sebentar. Saya enggak sanggup. Bank membeli rumah sempurna. Jadi hak milik dia. Tapi harus hak milik dia dulu. Setelah jadi hak milik dia, dijual rumah itu ke kita dengan cara jual beli kredit. Itu halal. Itu disebut murabahah. Jadi Bapak Ibu, sekarang rumah sudah berdiri. Lalu kita ikut pengajian. Baru kita tahu ternyata kita sudah terjebak ke dalam dunia itu. Kredit masih jalan 10 tahun lagi. Rumah kita bangun dengan cara menjual SK PNS. Sebab sudah jadi ciri-ciri umum, saya kaji ke PNS, bawa SK untuk mengambil dana. Yang haram apanya? Rumahnya apakah berubah menjadi haram? Begitu kita ikut pengajian, langsung kita telepon istri, "Dek, keluar dari rumah, keluarkan barang semua. Itu rumah-rumah haram. Jangan duduk lagi, abang pun enggak berani masuk lagi." Jino juga tebit. Lompreh ke rumah bah. Ini abang sudah sewa truk, kita pindah rumah. Apakah begitu? Tidak, Bapak Ibu. Uangnya tetap halal, yang namanya uang, materi uangnya tetap halal. Rumahnya tetap barang halal, dibuat dari batu bata yang halal, semen halal. Semen itu kan halal, kecuali semen dibuat dari minyak babi.
Ada semen yang dibuat dari minyak babi, Pak? Tidak ada. Jadi apanya yang haram? Yang harta mobil yang kita ambil itu tetap barang halal. Boleh naik, boleh. Boleh masuk rumah itu, boleh. Yang haram apa? Perbuatan kita. Yang Allah catat dosa perbuatan. Jadi berbeda dengan orang yang mengambil hak milik orang. Itu dari awal semua miliknya memang haram. Kita ambil hak milik orang. TV kita ambil punya orang. Kita serobot tanah orang. Kita ambil tanah orang. Itu tanah itu haram. Artinya bagi dia, sampai Imam Hanbali ketika berbicara salat di atas tanah yang dirampas, langsung Imam Hanbali mengatakan tidak sah salatnya di atas tanah yang dirampas. Bagi orang yang merampas. Kalau jumhur ulama mengatakan makruh salat di atas tanah yang dirampas. Jadi riba ini barangnya tetap halal, dosanya yang Allah catat. Dosanya yang. Jadi bagaimana taubatnya? Berhenti, Pak. Taubatnya berhenti. Yang masih terikat dengan kredit 10 tahun lagi, kalau enggak sanggup dibom, enggak sanggup dilunasi, boleh tidak lunasi. Enggak sanggup. Karena kita enggak sanggup, memang gaji 2,5 juta. Sedangkan itu masih ratusan juta. Bayar terus kreditnya, tidak mengapa. Tapi janji. Berjanji dengan Allah, ya Allah ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Setelah itu tidak lagi, ya Allah. Aku taubat, ya Allah. Tapi ada orang yang sudah berjanji, nanti di ujung, hampir-hampir habis, mulai ambil yang lain lagi. Inilah janjinya kaum munafik. Mati akhirnya di dalam dunia riba ini. Jadi jemaah maka Allah, tidak haram hartanya, tetapi haram perbuatannya. Jadi kalau dia bersedekah dengan harta riba, masih dibolehkan. Namun dia tidak dapat pahala. Dia tetap tidak dapat pahala. Tapi dia boleh menggunakan belanja. Setelah pinjam uang dari rentenir, belanja. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa. Namun dia dosa. Dalam catatannya, catatan orang berdosa. Baik. Masih ada Bapak? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya tahu Bapak sangat memaklumi keadaan saya. Pasti di antara Bapak mengatakan, baik katanya yang sayang Ustaznya, kamu hok-hok kada dibunuh. Pasti begitu ceritanya. Terima kasih banyak atas pengertiannya. InsyaAllah kita bertemu minggu yang akan datang. Mudah-mudahan lebih sehat untuk kita sampaikan. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.